Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita dalam kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bahkan menuntun kita di saat kita berada dalam aktivitas kita. Kita percaya bahwa kebenarannya akan membawa kita pada pengenalan ilahi yang terus mengenal Tuhan lebih dalam dan mengasihi Dia di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan dengan nafas hidup dan juga diberkati dengan kemurahan. Pagi hari ini kami mau untuk merenungkan firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kami, untuk kami dapat melangkah di dalam kebenaran yang sejati. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul hidup yang berbuah. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan memanggil setiap orang percaya bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk hidup menghasilkan buah. Buah yang dimaksud bukan sekedar perbuatan baik, tetapi perubahan karakter, pertumbuhan rohani, dan pengaruh positif kepada orang lain. Hidup yang berbuah menunjukkan bahwa kita benar-benar terhubung dengan Kristus, sang pokok anggur yang sejati. Tanpa hubungan yang erat dengannya, kita hanya seperti ranting kering yang akhirnya kering kemudian dibuang dan dibakar. Berbuah bukanlah hasil dari usaha manusia semata. Itu adalah hasil dari tinggal di dalam Kristus, menjaga relasi yang intim, merenungkan firman, hidup di dalam doa, persekutuan, dan taat pada pemimpin Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tinggal di dalamnya, kasih, sukacita, damai, kesabaran, dan buah roh lainnya akan mengalir secara alami dari dalam hidup kita. Ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka buah-buah roh akan nampak di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar perbuatan baik, tetapi perubahan hidup yang membawa pada karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam masa sulit, hidup kita tetap bisa berdampak karena sumber kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Tuhan ingin agar kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi aktif menyalurkan kasih dan kebenarannya dalam dunia. Dunia sedang menunggu anak-anak Tuhan yang berbuah dan menjadi terang dan berkat bagi sekelilingnya. Biarlah hidup kita menjadi ladang yang penuh dengan buah-buah rohani, membawa jiwa kepada Kristus, dan membangun sesama kita melalui perbuatan kita di dalam kehidupan mereka. Evaluasilah apakah hidupmu sudah berbuah. Apakah orang lain sudah melihat Kristus dalam setiap sikap, perkataan, dan perbuatanmu. Bangun kembali kedekatan dengan Tuhan, agar hidupmu bisa menjadi berkat bagi mereka. Buah rohani adalah bukti dari hidup yang melekat pada Kristus. Semakin kita dekat dengannya, semakin hidup kita akan menghasilkan buah yang memuliakan Allah setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Mereka akan melihat bahwa Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan untuk terus kami dapat bertumbuh di dalam kebenaran. Kami mau untuk hidup di dalamnya. Kami mau bertumbuh melekat erat dengan Engkau, sehingga kami bisa menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami untuk dapat berbuah secara rohani, berbuah di dalam roh kami, dan mereka melihat bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami, dan kami dapat menyenangkan hati-Mu melalui setiap perbuatan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan,
Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Semua aktivitas kami, semua kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang hidup dan penuh dengan kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.